Sobat Planters, jumpa lagi dengan saya, Indra Pambudi Raharjo. Sobat Planters, suatu bisnis butuh dikelola dengan baik agar untung dan sustain. Untuk itulah ada sistem manajemen sehingga setiap sumber daya internal, setiap bagian dalam bisnis dapat berjalan sesuai dengan tugasnya, sesuai target-target kinerjanya, dan harmonis dengan lingkungan eksternalnya. Dalam kacamata manajemen, lingkungan bisnis ini harus dimanage. Ada manajernya yang harus banyak berperan untuk mengelola, dan sang manajer ini harus skillful dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal inilah penting bagi seorang manajer untuk memahami sistem manajemen dan bagaimana sistem manajemen ini berlaku dalam organisasinya, sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik, berujung pada efektivitas dan efisiensi. Seorang manajer setidaknya memiliki 3 kategori peran. Peran yang pertama dalam kategori interpersonal. Dalam kategori interpersonal ini, seorang manajer berperan sebagai figurehead. Dia berperan sebagai representasi organisasi, menghadiri kegiatan-kegiatan formal sebagai representasi organisasinya. Yang kedua, jika dia berperan sebagai leader, dia mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, dia berperan sebagai liaison, sebagai koordinator kegiatan antara dua proyek, sebagai penghubung antara pihak-pihak yang mengelola bisnis ini berjalan dengan baik. Pada kategori kedua, yaitu adalah informational. Dalam hal ini, seorang manajer berperan untuk memonitor. Dia harus melihat apakah bisnis yang dia jalani itu tetap mengikuti perkembangan industri yang ada. Peran yang kedua adalah disseminator. Dia berperan untuk membuka komunikasi, menguraikan inisiatif organisasinya kepada pihak lainnya, baik itu secara lisan, baik itu secara tertulis. Peran yang ketiga adalah spokesperson. Dia harus mampu menguraikan, menyampaikan ide-idenya untuk membahas rencana organisasi yang perlu dikomunikasikan. Pada kategori yang ketiga adalah decisional. Dalam hal ini, seorang manajer harus berperan entrepreneurship, punya entrepreneurship. Dengan demikian, dia dapat mengembangkan ide-idenya, inovasinya untuk bisnis ini. Peran yang kedua adalah disturbance handler. Dia harus menyelesaikan konflik yang ada, kondisi-kondisi yang mungkin bermasalah, harus mampu dia handle. Yang ketiga, dia adalah resource allocator. Dalam hal ini, dia harus mampu mengelola berbagai sumber daya, mengalokasikan sumber daya sehingga bisnis ini dengan dinamikanya dapat berjalan menuju target yang ditetapkan. Peran yang keempat untuk kategori ketiga adalah negosiator. Dia harus mampu menegosiasikan ide-idenya, harus mampu mengupayakan kesepakatan dengan para pemasok, dengan para stakeholder, pemasok-pemasok kunci, atau pihak yang mewakili karyawan. Dalam hal ini mungkin serikat. Seorang pemimpin harus memahami bahwa manajemen itu ada pada suatu siklus bisnis, input, proses, dan output. Pada siklus input, pemimpin perlu mengelola berbagai sumber daya organisasi bisnis, antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangannya, sumber daya aset fisik, dan sumber daya informasi. Nah, seluruh sumber daya tadi akan dikelola pada tahap atau siklus proses
seorang pemimpin perlu mengelola sumber daya yang ada melalui kegiatan manajerial, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Dimulai dari planning. Untuk menjalankan bisnis, itu perlu perencanaan yang jitu. Semakin baik direncanakan, semakin jelas arah tujuan kerja, jelas parameter kinerjanya, dan semakin dia selaras dengan sasaran strategis bisnisnya. Setelah direncanakan, maka dia akan menggunakan berbagai sumber daya tadi untuk mengeksekusi rencana. Pada tahap ini, seorang pemimpin harus mampu menjadi seperti konduktor orkestra, sehingga setiap orang pada bidang masing-masing dapat memainkan perannya sehingga proses ini berjalan harmonis sesuai target yang akan dituju. Seorang manajer akan memimpin sumber daya yang ada bersama-sama mencapai tujuan, meneliti mana yang belum berjalan, memotivasi, mengarahkan, dan sebagainya. Selain itu, pemimpin juga berperan untuk mengelola, mengatur cepat lambatnya irama, besar kecilnya volume, tinggi rendahnya nada yang diambil, serta mengontrol masing-masing bagian menjalankan perannya sesuai tujuan pekerjaan selaras dengan strategi bisnis yang diambil. Untuk menjaga agar bisnis on the track sesuai visi, target, dan strategi yang dicanangkan, maka diperlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Dalam sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, manajemen membuat anggaran yang berfungsi untuk menyelaraskan rencana strategis, koordinasi, bagian dari pertanggungjawaban, dan menjadi dasar evaluasi kinerja. Sekali lagi, dia berfungsi untuk menyelaraskan rencana strategis, koordinasi, dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban, serta menjadi dasar bagi evaluasi kinerja. Itu adalah fungsi dari anggaran. Anggaran operasional adalah satu bentuk perencanaan atau planning tadi. Penganggaran atau budgeting adalah alat manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara membuat rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan dan yang dinyatakan secara kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka. Umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran terdiri dari komponen-komponen anggaran, yaitu antara lain anggaran pendapatan, anggaran biaya dan produksi, serta anggaran beban SDM, admin, dan umum. Anggaran pendapatan itu seperti kita melakukan proyeksi mengenai harga jual, bagaimana pendapatan itu dianggarkan, direncanakan, dan bagaimana risiko atau ketidakpastian itu diproyeksikan. Untuk anggaran biaya dan produksi, itu dilakukan proyeksi produksi, kemudian dilakukan estimasi penghitungan biaya produksi, mulai dari bahan, proses, dan persediaan. Jadi, untuk menghitung anggaran biaya dan produksi, dihitung nih berapa rencana akan jual, kemudian tingkat persediaan bisa berapa, sehingga ada perhitungan rencana produksinya menjadi berapa. Yang ketiga, anggaran beban SDM, admin, dan umum. Untuk anggaran SDM, caranya adalah melakukan dulu perhitungan formasi tenaga kerja. Dari sana untuk mendapatkan jumlah formasi tenaga kerja yang direncanakan, dihitung dulu rencana produksinya, kemudian kira-kira berapa nanti yang pensiun sesuai dengan data tenaga kerja yang ada, rencana rekrutnya berapa, rencana pengembangannya bagaimana. Nah, kemudian ada standar pengupahan yang ditetapkan untuk dipedomani.
anggaran remunerasinya berapa, anggaran pelatihannya berapa, anggaran biaya pasca kerjanya berapa, dihitung dengan asumsi-asumsi penganggaran yang sudah ditetapkan. Untuk biaya admin dan umum itu diperhitungkan di sana bagaimana beban gaji staf adminnya, gaji manajer dan direktur, biaya terkait dengan urusan-urusan hukum, biaya korespondensi, bunga kredit, kemudian terkait dengan sewa kantor mungkin, kemudian telepon, biaya listrik, biaya ATK dan sebagainya, macam-macam biaya termasuk depresiasi kendaraan, semuanya masuk di biaya admin umum. Ada satu lagi beban biaya di SDM admin dan umum, yaitu beban litbang. Nah, kita sudah memahami bagaimana anggaran ini terdiri dari beberapa komponen. Tentu saja dalam jalannya bisnis pasti ada persoalan-persoalan yang harus dipecahkan, hal-hal yang harus diputuskan. Perlu kemampuan berpikir sistematis untuk menganalisis segala kondisi yang kompleks, menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahannya dengan menggunakan metode-metode yang sistematis, dengan mempertimbangkan model pengambilan keputusan pada kondisi risiko ketidakpastian, dengan memperhatikan parameter-parameter situasi yang ada di lingkungan keputusan. Nah, ada 4 jenis lingkungan keputusan. Yang pertama adalah certainty, yang kedua adalah risk, yang ketiga uncertainty, yang keempat adalah konflik. Pada lingkungan keputusan yang certainty, parameternya itu jelas, pasti, sudah determine. Pada lingkungan keputusan risk, parameternya itu sifatnya probabilistik, masih perlu diestimasi. Pada lingkungan keputusan yang uncertainty, parameternya jelas, bersifat tidak pasti, nggak bisa kita determine. Pada lingkungan keputusan yang konflik, parameternya sama dengan parameter untuk keputusan lain dalam kesamaan kepentingan. Jadi tarik ulur akhirnya. Pada kepentingan yang sama, parameternya di sana seperti ini, di sisi lainnya juga menggunakan parameter yang sama. Sehingga terjadilah lingkungan keputusan yang konflik.